Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya sobat penggerak. Pada video kali ini perkenalkan, nama saya Supri Susanti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyuwangi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Nur Hasanah. Dan baiklah, sekarang saya akan langsung menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Baiklah, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi ini nanti tujuannya agar ketika Bu Nur mengajar itu, Bu Nur lebih bersemangat lagi, terus nantinya lebih siap untuk lebih percaya diri dengan mengajarkan kepada siswa, dan tentunya akan memiliki metode atau strategi yang tepat sehingga siswa itu bisa menerima materi dengan maksimal ya Bu Nur. Nah, baiklah, untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan kepada Bu Nur ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Nur terapkan? Tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik adalah menyelesaikan operasi hitung penjumlahan 1 sampai dengan 20. Jadi nanti Bu Nur akan memberikan materi tentang penjumlahan 1 sampai 20 ya Bu Nur? Betul. Untuk berikutnya Bu Nur, area pengembangan apa yang akan Bu Nur terapkan juga? Untuk yang dikembangkan adalah terkait dengan numerasi, khususnya tentang operasi hitung penjumlahan. Seperti itu. Jadi itu nanti yang akan ditekankan kepada peserta didik untuk meningkatkan numerasinya. Oh, begitu. Jadi nanti numerisasinya yang akan lebih ditonjolkan ya Bu Nur? Betul. Baik, mungkin dari pembelajaran matematika itu sendiri mungkin kan pembelajaran yang sangat membosankan atau melelahkan gitu. Terdengar kata matematika sendiri, anak-anak itu mungkin ngantuk atau masa bodoh. Nah, kira-kira model pembelajaran apa dan strategi apa yang akan Bu Nur terapkan hingga anak-anak itu nanti bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi nanti pembelajarannya menggunakan model pembelajaran diferensiasi, di mana nanti peserta didik itu akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok belajar berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, kemampuan atau pemahaman yang mereka miliki. Nah, pemahaman ini nanti akan didapatkan melalui asesmen diagnostik kognitif yang akan saya berikan di awal pembelajaran. Selain itu, karena ini adalah pembelajaran berkelompok, nanti juga akan diterapkan strategi pembelajaran jigsaw seperti itu. Dari diferensiasi itu kan ada 3 ya Bu Nur, diferensi konten, produk, dan apa lagi satunya? Nah, dari diferensi prosesnya sendiri nanti Bu Nur akan menerapkan 3 kelompok ya. Terus kontennya sendiri nanti Bu Nur akan memberikan apa kira-kira? Jadi nanti di awal pembelajaran kan dimulai dengan asesmen diagnostik kognitif. Dari situ akan dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Siswa yang kemampuan numerasinya masih di bawah rata-rata nanti akan belajar berhitung atau melakukan atau menyelesaikan operasi hitung penjumlahan menggunakan metode stick es krim. Nah, untuk peserta didik yang kemampuan berhitungnya nanti rata-rata, maka akan menggunakan metode sempoa. Sedangkan untuk peserta didik yang kemampuan operasi penjumlahannya itu sudah agak mahir, nanti akan dikenalkan dengan metode baru, yaitu metode smart gassing. Oh, jadi nanti siswanya akan dikelompokkan menjadi 3. Untuk yang kurang akan menggunakan stick es krim. Betul. Terus yang sudah kita kira rata-rata sudah hampir bisa, nanti akan menggunakan sempoa ya. Dan yang terakhir, anak yang sudah
mahir dalam penjumlahan akan memberikan metode yaitu smart gasing. Ya. Betul. Nah, kira-kira penilaian atau evaluasi pembelajarannya nanti seperti apa yang akan Ibu Nur berikan? Untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan, nanti ada 2 macam. Yang pertama terkait dengan keaktifan siswa atau peserta didik. Kemudian untuk asesmen kognitif nanti akan saya berikan berupa penilaian formatif di akhir pembelajaran. Jadi nanti ada penilaiannya sendiri-sendiri sesuai kemampuan siswa dan itu pun bisa disesuaikan ya. Terus untuk sasaran kelasnya dan waktu pelaksanaannya itu kira-kira kapan? Jadi materi operasi hitung penjumlahan 1 sampai dengan 20 ini untuk fase A di kelas 1 dan waktu pelaksanaannya hari Rabu. Jadwal pembelajarannya biasanya untuk matematika itu hari Rabu. Berarti kalau hari Rabu besok ya benar. Baiklah, untuk besok saya akan mengobservasi Bu Nur bagaimana proses pembelajaran yang akan Bu Nur berikan kepada anak-anak, yaitu tentang penjumlahan sampai dengan angka 20. Ya. Nah, saya mohon bantuannya Bu Nur, besok saya akan mengobservasi dan saya akan melihat bagaimana Bu Nur menyampaikan materi dengan metode dan strategi yang Bu Nur terapkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nur. Besok kita akan bertemu di acara observasi ya. Terima kasih waktunya Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini kita akan melaksanakan observasi di kelas 1. Nah, di sini saya akan mengobservasi teman saya yaitu Bu Nur. Bu Nur, apa sudah siap Bu Nur? Siap. Ya, baiklah, sekarang kita akan menuju ke kelas ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tepuk sukses. Tanganku ada karya. Oke anak-anak, masuk semua hari ini? Sehat semua hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menyelesaikan operasi hitung. Penjumlahan sampai dengan 20. Ya, jadi hari ini kita akan belajar ini. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah belajar untuk menulis angka 1 sampai dengan 20. Ya, hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan sampai dengan 20. Nah, sebelum Ibu mengajarkan kalian materi itu, Ibu akan memberikan kalian asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui tingkat pengetahuan atau pemahaman kalian terkait dengan operasi hitung penjumlahan. Oke, jadi ini dikerjakan secara sendiri-sendiri dulu. Ya. Dikerjakan masing-masing. Wes apa bukaan iki?
kono. Yun. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan asesmen diagnostik kognitif tentang penjumlahan 1 sampai dengan 20. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah. Ada yang kesulitan enggak? Kok ngomong enggak, Rek? Yuk ada gitu loh, biar belajar bariki. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan asesmen diagnostik kognitif tentang operasi hitung penjumlahan. Kira-kira ada yang kesulitan apa enggak? Ada. Nah, karena kalian masih belum terlalu paham tentang operasi hitung penjumlahan 1 sampai dengan 20, hari ini kita akan belajar tentang itu. Jadi, model atau metode pembelajaran kita hari ini adalah model pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi nanti kita akan belajar operasi hitung penjumlahan dengan menggunakan metode yang pertama adalah stick es krim. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar penjumlahan dengan menggunakan metode sempoa. Dan yang terakhir, Ibu nanti akan mengenalkan kalian metode untuk menyelesaikan penjumlahan dengan metode baru, yaitu metode smart gasing. Ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari metode operasi hitung penjumlahan menggunakan stick es krim. Nah, Ibu kasih contoh dulu ya. Tiara punya 7 es krim di rumahnya. Ya. Kemudian datang bapaknya membawakan Tiara 4 es krim lagi. Nah, kira-kira berapa semua es krim yang dimiliki Tiara sekarang? Coba, kalau misalnya kita konversikan es krim tadi menjadi ini, sticknya, kita ambil berapa? 7. Ayo hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nah, kemudian bapaknya tadi membawakan Tiara berapa es krim lagi? 4. Oke, 4. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tahu semua total es krim yang dimiliki Tiara, kita apakan ini? Digabung jadi 1. Kemudian kita apakan? Dihitung, pintar. Yuk, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, berapa semua es krim yang dimiliki Tiara? 11. 7 tambah 4 sama dengan 11. Oke. Bisa dipahami untuk metode stick es krim? Bisa. Nah, karena sudah paham, sekarang kita belajar menggunakan metode sempoa. Nah, metode sempoa ini juga mudah untuk dipahami. Hampir sama kayak tadi. 7 es krim. Kita ambil dulu 7 di bagian atas. Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ditambah berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita hitung dari awal. 1, 11,
11. Sama hasilnya? Sama hasilnya dengan metode stick es krim tadi? Sama. 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, yang terakhir kita akan mengerjakan operasi hitung penjumlahan menggunakan smart gasing. Kemarin Ibu sudah mengajarkan kalian lagu pasangan jumlah 10. Kita menggunakan dasar itu untuk mengerjakan operasi hitung penjumlahan. Coba berdiri di bangkunya masing-masing, kita nyanyikan lagu pasangan 10 semuanya. Ayo Vero, berdiri sebentar nak. Nah, pintar yuk. 1, 2, 3. SS 19 28 TT 37 EE 4 LL 55. Itu semua jumlah 10. SSD DTT EELL jumlah 10. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Medan, Hoir, boleh duduk kembali nak. Nah, sekarang Ibu ajari metode smart gasing menggunakan metode pasangan 10. 7 tambah 4. 7 di otak, 4 di tangan. Pasangan 7. Berapa? TT. Berapa nak? 3. Lah 4-nya ini ditekuk 3. 1. Tinggal berapa? Tinggal 1. Di otak tadi ada 10. Berarti 11. Sama hasilnya? Sama. Jadi bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Karena sudah paham, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok belajar. Ibu akan membentuk kelompok belajar sebanyak 3. Ya, jadi nanti tiap kelompok terdiri dari 4 orang, 3 sampai dengan 4 orang. Silakan berkelompok. Kelompoknya ini Ibu pilih berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik kognitif yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, kelompok 1 nanti akan mengerjakan LKPD tentang operasi hitung penjumlahan menggunakan stick es krim. Kelompok 2 nanti akan belajar penjumlahan menggunakan sempoa. Dan kelompok 3 nanti akan menggunakan metode smart gasing. Oke, sekarang Ibu bentuk kelompok, silakan. Ini kelompok 1, 2, 3. Di kelompok 1 ada Vira, kemudian Tiara, silakan pindah tempat. Fiza dan Hoir. Hoir, pindah ke situ, ke belakang. Ayo Fiza. Fiza, berdiri, pindah ke situ. Ke tempatnya Mulia. Mulia sama Dania kelompok 2 di sini. Kelompok 2 juga ada Redan. Fitri kelompok 3 dengan Dira dan Ainul. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan di kelompok masing-masing. Ya, kelompok 1 nanti akan mengerjakan LKPD puzzle matematika. Kemudian kelompok 2 nanti akan mengerjakan bola-bola matematika.
Nah, kelompok 3 nanti juga akan mengerjakan penjumlahan domino matematika. Oke. Musik inti, Pak. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah belajar di kelompoknya masing-masing dan selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing juga. Oke, sekarang bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi hari ini kita belajar apa? Penjumlahan berapa sampai berapa? 20. Sampai 20. 1 sampai dengan 20. Menggunakan metode apa saja? Stick es krim, sempoa, dan smart gasing Redan. Ayo duduk yang tertib, Nak. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar penjumlahan menggunakan 3 metode itu. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang penjumlahan tadi, Ibu kasih soal ya. Yang bisa menjawab silakan acungkan tangan, nanti Ibu tunjuk siapa yang menjawab. Oke, soal pertama, 7 tambah 8. Redan? 15, pintar, tepuk tangan untuk Redan. Soal kedua, 8 tambah 6. Ayo, siapa yang bisa? Acungkan tangan. Dira, 14. Oke, tepuk tangan untuk Dira. Nah, baiklah anak-anak. Ibu kira kalian sudah paham tentang operasi penjumlahan 1 sampai dengan 20. Di pertemuan berikutnya, kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan. Nah, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan tertib hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Redan, silakan Dan. Ayo berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sampailah kita pada tahap pasca observasi. Dan setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi bersama rekan saya. Dan pada kegiatan pembelajaran tersebut saya didampingi oleh rekan saya yang bernama Ibu Nur Hasanah, dan di sini mari kita mulai kegiatan pasca observasinya. Baiklah, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Nur? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Nah, sebelumnya kita kan sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, terus kemudian saya sudah melaksanakan observasi langsung dari kegiatan pembelajaran yang telah Bu Nur laksanakan. Ya. Nah, pada hari ini kita sudah sampai pada kegiatan pasca observasi ya Bu Nur. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan
pembelajaran yang sudah Bu Nur sampaikan. Ya. Monggo. Baiklah, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan pada kegiatan hari ini, mungkin bagaimana perasaan setelah Bu Nur melaksanakan praktek pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, Bu Nur? Alhamdulillah, saya merasa sangat senang dan antusias ketika kemarin melaksanakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi mungkin bisa terbilang masih jarang diterapkan di kelas saya seperti itu. Jadi ini termasuk pada pengalaman yang berharga bagi peserta didik seperti itu. Jadi betul. Berarti kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan anak-anak sudah sangat antusias untuk mengikutinya ya. Betul. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah kendala saat melaksanakan praktek pembelajaran kemarin, Bu Nur? Sebenarnya untuk kendala hampir dibilang tidak ada, tapi mungkin karena di kelas saya ada satu peserta didik yang inklusi, jadi itu butuh penanganan khusus dan butuh perhatian khusus ketika proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Jadi kemarin ada satu siswa yang inklusi dan itu pun masih diajak untuk pembelajaran secara reguler ya, Bu Nur? Betul. Nah, di sini untuk pertanyaan berikutnya, hal menarik apa saja yang Ibu Nur dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung? Banyak sekali hal menarik yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. Di antaranya adalah keantusiasan anak-anak ketika proses pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan, karena ketika proses pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan, mereka belajar dengan banyak media pembelajaran untuk meningkatkan numerasi. Misalnya untuk berhitung atau melakukan operasi hitung penjumlahan 1 sampai dengan 20, sebagian dari mereka belajar menggunakan stik es krim, sebagian yang lain juga menggunakan sempoa, dan ada metode pembelajaran baru yaitu smart guessing yang baru mereka ketahui seperti itu. Jadi kemarin mereka sangat antusias sekali dalam mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Nah, dari hal tersebut, adakah pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran yang belum tersampaikan berdasarkan modul ajar yang sudah dibuat, Bu Nur? Alhamdulillah, setiap tahapan dalam modul ajar itu sudah terlaksana dengan baik kemarin. Sudah terlaksana semua ya? Ya. Menurut Bu Nur, sudah mencapai skala kompetensi berapa saat ini di antara rentang 1 sampai 10? Untuk rentang kalau misalnya diangkakan mungkin 8, Bu. 8 ya? Iya. Apa ada inisiatif untuk menambah lagi itu? Ya, betul. Dari hasil evaluasi peserta didik kemarin, masih ada beberapa peserta didik yang belum mencapai kompetensi. Jadi mungkin untuk pembelajaran berikutnya bisa ditingkatkan lagi. Baiklah, itu mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nah, saya akan mengevaluasi hasil observasi dari kegiatan yang telah Bu Nur laksanakan ya. Ini kemarin tentang area pengembangan yang telah disampaikan kepada peserta didik itu kegiatannya sudah memenuhi. Terus kebutuhan belajar dalam penguasaan media belajar memang kemarin sudah dipisahkan menurut kriteria siswanya, dari yang kurang, sedang, dan sangat mahir ya. Nah, di situ terus kemampuan dalam penerapan metode pembelajaran sudah sangat baik. Jadi anak-anak itu sudah mau berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Jadi pembelajaran itu sangat antusias anak-anak, di mana anak yang satu bisa membantu teman yang lainnya. Terus di sini mungkin untuk berikutnya, dari tadi kan ada anak satu yang inklusi ya, Bu Nur. Itu kemarin kurang diperhatikan. Nah, untuk kedepannya mungkin Bu Nur bisa memperhatikannya lagi, diberikan pembelajaran yang lebih lagi, jadi pendampingannya itu lebih ditekankan untuk yang inklusi tersebut ya, Bu Nur. Baiklah Bu Nur, dari hasil refleksi yang sudah saya sampaikan,
Mungkin ada rencana pengembangan diri dan selanjutnya dari Bu Nur, bagaimana Bu Nur? Untuk selanjutnya, kompetensi yang akan saya kembangkan terkait dengan pembelajaran khusus peserta didik yang inklusi itu tadi. Jadi nanti ketika pembelajaran di kelas, harapannya saya lebih bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik yang inklusi tadi. Berarti akan diberikan perhatian khusus untuk peserta didik yang inklusi tersebut ya Bu Nur? Betul. Baik. Baiklah, untuk acara hari ini terima kasih Bu Nur. Kita sudah membantu saya dalam acara kegiatan aksi nyata 2.3 ini. Terus hari ini sudah juga membantu proses kegiatan yang sudah diharapkan yang selesai dengan maksimal juga. Terus terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah membantu melaksanakan video pembelajaran pada modul 2.3 ini, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semoga video ini dapat menginspirasi semua teman-teman. Dan sekian, terima kasih dari saya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Wes, mari. Indonesia is the most beautiful land